Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan di dalam seminar umum nasional dalam rangka Dies Natalis Fakultas Psikologi UI ke-62 dalam seminar membangun life skills menuju keluarga yang tangguh dan tumbuh bersama. Pertanyaan pertama dari Roro Anggra Flora. Kebetulan anak saya yang pertama di boarding. Bagaimana saya bisa mengetahui kecemasan anak saya di boarding maupun tingkatannya dan bagaimana solusinya? Kalau yang ada maksud dengan boarding itu adalah asrama atau barangkali juga ada pondok pesantren, ya. Maka yang jelas di situ pertama otomatis Anda hanya bisa tahu kalau Anda kontak dengan si anak. Yang kedua juga tentunya saja juga Anda bisa tahu dari obrolan-obrolan dengan pengasuh. Ya. Tentunya saja di sana ada yang namanya wali asrama atau juga ada wali yang memang sifatnya langsung mengasuh wali ruang. Ya. Jadi Anda bisa ngobrol, bisa diskusi dengan mereka. Atau Anda juga bisa ngobrol atau bertanya kepada anak pada waktu anak sedang libur atau Anda sedang berkunjung. Sehingga Anda bisa tahu persis apa saja yang dicemaskan oleh anak Anda. Tentunya dalam hal ini adalah diskusi, ngobrol, kemudian juga mendengarkan dan menyimak dari anak, dari cerita anak, itu menjadi penting. Berikutnya adalah pertanyaan dari Syafitri Desnawati. Selama pandemi, orang dewasa dan remaja memiliki intensitas yang tinggi akan paparan media sosial yang aliran informasinya terkadang juga sulit untuk dikontrol. Dan terbatasnya dukungan psikologis yang dapat diakses sehingga tampak menjadi tren berkenaan dengan permasalahan self-harm ataupun percobaan bunuh diri. Sedikit-sedikit mengeluh dan mengancam untuk self-harm ataupun melakukan percobaan bunuh diri. Bagaimana cara ataupun langkah yang dapat dilakukan agar anak-anak remaja produk pandemi ini menjadi lebih struggle menghadapi permasalahan-permasalahannya agar tidak menyerah? Apakah ada paparannya dalam penelitian yang dilakukan? Saya lebih akan menjawab bukan dari hasil penelitian, tapi dari pengalaman adalah mendampingi sejumlah orang-orang yang mempunyai tema-tema ini. Jadi sejumlah remaja atau yang mengancam akan melakukan self-harm ataupun akan melakukan percobaan bunuh diri, pada dasarnya adalah mereka sedang memberikan red flag ya, atau kibaran bendera merah yang menunjukkan bahwa mereka sedang membutuhkan perhatian. Justru itu adalah saat yang terpenting bagi kita sebagai orang tua ataupun sebagai pengasuh ataupun siapapun yang ada di sekeliling orang yang memberikan tanda-tanda seperti itu untuk memberikan perhatian secara khusus. Perhatian secara khusus seperti apa? Yang pertama, otomatis orang yang bersangkutan adalah dia tidak tahu cara mengungkapkan apa sebenarnya yang sedang dia butuhkan. Sehingga yang dia tahu adalah cara meminta pertolongannya adalah dengan cara yaitu adalah menunjukkan kata-kata ancaman bahwa dia akan melakukan perusakan. Nah, self-harm seperti itu umumnya adalah kalau kita cermati berbeda dengan percobaan bunuh diri. Jadi self-harm adalah salah satu ungkapan atau cara berespon ketika seseorang sedang mengalami tekanan-tekanan yang berlebihan. Dan cara menghadapi tekanan-tekanan seperti itu seakan-akan di orang-orang yang melakukan self-harm itu pada waktu self-harm itu dilakukan, entah dengan misalnya saja mengerat-ngerat tangan, kemudian juga menggunakan katakan saja dari mulai menggunakan pensil, kemudian menggunakan cutter gitu ya. Itu awalnya adalah lebih dalam rangka menangani kegelisahan-kegelisahan yang tidak mereka sendiri tidak pahami gitu. Kenapa mereka mengalami kegelisahan-kegelisahan seperti itu. Nah, upaya-upaya pendekatan, upaya-upaya pengakraban, upaya-upaya ngobrol, upaya-upaya menyimak orang yang bersangkutan adalah hal yang pertama perlu dilakukan oleh kita. Jadi pengakraban, pembangunan hubungan kepada orang yang bersangkutan adalah menjadi penting.
Yang kemudian yang kedua adalah kemampuan menyimak, kemampuan merefleksikan apa yang dialami, apa yang dihayati, apa yang dirasakan oleh yang bersangkutan diperlukan. Kemudian yang berikutnya juga adalah bagaimana tentunya saja membantu yang bersangkutan untuk mengurai apa saja masalah-masalah yang dia alami, apa saja pilihan-pilihan yang ada, apa saja kemudian juga langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, hal berikutnya seringkali di sejumlah orang, kadang-kadang orang itu mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya adalah dia tidak memiliki resources-nya. Sehingga perlu juga adalah pendampingan untuk memilah mana masalah yang patut dipermasalahkan dan mana masalah yang sebenarnya adalah tidak patut dipermasalahkan. Dan ini adalah menjadi penting bagi kita untuk adanya dialog dengan remaja atau dengan anak-anak yang bersangkutan. Berikutnya pertanyaan dari Dian Fahmarida. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai anak untuk bisa membangun keterbukaan lagi dengan orang tua? Sedangkan ketika kita sudah mulai terbuka dengan orang tua, kita malah diabaikan dan cenderung disalahkan. Apakah salah jika kita memilih untuk tidak terbuka dengan orang tua? Nah, tentunya saja kalau kita pertanyaannya mungkin alangkah akan jauh relatif lebih bermanfaat bila kita bukan bertanya siapa yang perlu disalahkan atau siapa yang paling benar dalam tema ini. Tetapi bahwa ketika orang tua misalnya saja dalam tanda petik mengabaikan, orang tua menyalahkan, kita perlu memandang ya bahwa yang pertama adalah akan jauh relatif lebih bermanfaat ketika kita mengalami masalah konflik dengan orang-orang yang ada hubungannya dengan diri kita, ya, alangkah baiknya adalah kalau kita sendiri ngelihatnya itu sendiri adalah sebagai bahwa kita tanggalkan dulu peran misalnya anak dan orang tua. Mari kita lihat bahwa itu adalah masalah antara orang itu dengan kita. Jadi artinya kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita persoalkan peran, maka kita ada harapan terhadap peran. Kekecewaan kita terhadap orang tua kita makin meningkat karena kita ada harapan bahwa orang tua bagusnya sih orang tua kita itu adalah menjadi makin maklum, orang tua kita itu makin bijak. Harapan-harapan kita akan seperti itu. Dan ketika kita melihat orang tua kita tidak bijak, orang tua kita tidak mampu memahami, orang tua kita tidak mampu memaafkan, kita ada kekecewaan. Maka cara yang jauh relatif lebih bisa memungkinkan kita berjalan dalam relasi dengan orang tua kita apabila kita ngelihat dalam relasi antara dua pihak. Nah, sehingga ketika ada seseorang mengabaikan kita dan cenderung menyalahkan kita, maka kita perlu melihat juga bahwa ada hal-hal tertentu yang memang merupakan sumbatan antara orang tua dengan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan tentunya saja penting bagi kita untuk pelan-pelan ya terbuka tentunya saja adalah dengan mempertimbangkan harga diri si orang tua. Nah, tentunya saja pendekatan-pendekatan kita perlu melihat gitu kapan pendekatan saat yang terbaik untuk kita mulai terbuka dan terbukanya dalam hal apa. Nah, sehingga tentunya saja adalah penting di sini adalah mempertimbangkan kalau kita membicarakan tema-tema tertentu apa respon atau reaksi orang tua kita. Nah, sehingga di dalam hal seperti ini tentunya saja nggak ibarat permainan saja, ibarat permainan gunting batu dan kertas gitu ya. Jadi kadang-kala kita juga perlu melakukan ragam penyesuaian. Ya, kalau kita tahu orang tua kita tipikal gunting dan Anda jadi kertas ya Anda akan tercabik-cabik terus. Penting saatnya barangkali ketika orang tua kita sebagai gunting, kita bertindak seperti batu. Artinya adalah Anda menjadi tegar, Anda tidak menjadi baperan, Anda juga kemudian menjadi baal, Anda berusaha juga menjadi mampu untuk menerima pesannya, tetapi adalah Anda menerima pesannya adalah secara logik, ya, tetapi Anda menanggalkan ego Anda atau menanggalkan emosi Anda dalam merespon itu. Nah, sehingga hidup ini seakan-akan permainan seperti itu. Seberapa kita mau fleksibel, apakah kita mau melakukan penyesuaian dengan kawan bicara kita.
Berikutnya dari Risco. Bagaimana memberi motivasi untuk anak yang sudah pada fase dewasa muda yang seperti kehilangan tujuan karena banyak menemui kegagalan. Dalam hal ini, kalau kita menempatkan diri pada posisi si anak yang dewasa muda ini, maka otomatis dia adalah sedang melakukan perjuangan, dan dia sedang mengalami tentunya saja bukan tema hal yang mudah. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan tentunya saja yang dibutuhkan adalah teman yang bukan mengkritik, teman yang bukan memberikan label, teman yang tidak memberikan tanggapan negatif. Dia membutuhkan teman yang bisa mendengarkan, teman yang bisa tempat berbagi, teman yang bisa mau diajak diskusi. Nah, apa yang barangkali persoalannya adalah bukan memberikan motivasi, tetapi dimulai dari mau kita mengakrabkan diri dengan anak ini. Sehingga mau tidak mau kita perlu belajar luas sehingga kita bisa masuk ke dalam cara berpikir anak ini, sehingga anak ini adalah nyaman dengan kita. Nah, sehingga sudah nyaman adalah kita mulai membuka ruang supaya dia kemudian nyaman diskusi dengan kita, dan kemudian kita mendiskusikan ragam tema-tema yang bagi yang bersangkutan adalah menjadi tema yang sangat penting. Jadi penting di sini adalah kita ngelihatnya dari sudut pandang si anak, karena bisa jadi barangkali juga nantinya akan ada tema-tema, barangkali bukan kegagalan ya, tetapi juga apa sih sebenarnya keberhasilan-keberhasilan yang perlu dibangun oleh si anak yang memungkinkan anak yang bersangkutan memiliki seluruh sumber daya, baik berupa pengetahuan, keterampilan, keahlian, wawasan, pertemanan, pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Sehingga dia bisa membangun kesuksesan-kesuksesan kecil yang selanjutnya adalah akan merunut kepada kesuksesan-kesuksesan yang lebih besar. Berikutnya dari Elis Orchidita. Ketika salah satu ortu melakukan kesalahan besar sehingga menghilangkan trust anak kepadanya, bagaimana cara memulihkan trust anak sementara ortu sendiri sedang berjuang untuk memaafkan? Dalam hal ini memang tentunya saja membangun trust anak, artinya anak karena kelakuan orang tua, anak bisa saja mengalami distrust. Butuh waktu. Tetapi terpenting bagi anak sebenarnya adalah kalau misalnya kita mempelajari ya dari sejumlah anak-anak yang mengalami orang tuanya bermasalah, bagi mereka umumnya adalah terlihat bahwa si orang tua itu ada upaya untuk melakukan perbaikan. Nah, sehingga bahasa sederhananya adalah si orang tua melakukan pertobatan. Pertobatan dalam pengertian adalah dia menyetop kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, dia mau terbuka ngomong kepada si anak kesalahan yang dilakukannya apa. Yang ketiga, ngomong juga ke anak bahwa kesalahan ini memberikan efek-efek buruk di anak apa. Yang keempat, mengakui bahwa kesalahan itu akan dihentikan. Yang keenam, mengobrol bahwa akan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Dan yang ketujuh adalah meminta dukungan supaya perbaikan itu bisa benar-benar dilakukan. Artinya adalah ketika kita membangun trust, ya setelah sebelumnya adalah distrust, perlu ada upaya yang sungguh-sungguh yang bisa dilihat oleh anak. Dan perlu ada keterbukaan untuk anak, kepada anak untuk mampu membicarakan tema-tema tersebut. Berikutnya dari Bernardus Widodo. Kasus perkawinan dan kasus keluarga yang berujung pada perceraian marak terjadi. Ada kesalahan perkawinan untuk coba-coba. Ironis persoalan persiapan perkawinan justru urutan terakhir dari hasil survei. Pertanyaan, mungkinkah konseling pranikah menjadi kurang diminati atau karena belum menjadi populer di kalangan masyarakat? Jawaban nomor satu, saya seringkali melakukan kegiatan-kegiatan konseling pranikah. Kalau saya mencermati adalah konseling pranikah sekarang sudah merupakan menjadi ragam kebutuhan. Bahkan banyak orang-orang yang mengundang saya khusus ya. Jadi misalnya saja kalau ada pasangan-pasangan yang mau menikah gitu, saya mendapatkan undangannya dan mereka akan menikah misalnya katakanlah 2 bulan lagi, dan ada undangan dari orang tuanya supaya saya memberikan konseling pranikah untuk kedua anaknya ya, atau untuk calon menantu dan anaknya. Jadi di sini adalah problemnya adalah
bukan kurang diminati. Jadi hasil survei tadi bukan mengatakan kurang diminati ya, tetapi lebih bahwa permasalahan itu karena pertanyaan-pertanyaan yang di dalam survei tadi tidak ada kaitannya dengan seberapa penting atau tidak penting konseling pranikah ya, tapi lebih ke apa saja sih tema-tema yang merupakan tema besar ketika orang konsultasi ke sahabatku tadi. Yang kedua, mohon penguatan terkait dengan pendekatan dan teknik khusus yang dapat membantu dapat mengatasi persoalan dalam hidup berkeluarga melalui setting layanan konseling perkawinan, konseling keluarga. Ya saya rasa banyak ya, banyak ragam teknik. Kalau misalnya saja kalau kita belajar dari Virginia Satir, maka Virginia Satir banyak terpengaruh oleh teknik-teknik dari gestalt terapi dan teknik-teknik dari terapi yang ada kaitannya adalah psikodrama ya. Jadi dan juga terapi-terapi yang ada kaitannya dari hipnoterapi. Nah, jadi kalau kita misalnya saja kalau kita bicara ya, nah banyak teknik-teknik gestalt misalnya saja adalah teknik kongruen gitu ya, bahwa banyak orang-orang itu adalah dari komunikasi saja tidak kongruen. Maka penting untuk memergoki ketika misalnya saja klien itu menunjukkan inkongruensi, dan pada waktu inkongruensi itu kemudian ditunjukkan bahwa bisa saja orang itu adalah antara kata-kata dengan gerak-gerik yang tidak sinkron, sehingga ketika ditanya lagi apa sebenarnya yang dimaksud di dalam hatinya, semakin disampaikan apa yang dimaksud dalam hatinya ternyata tidak sinkron dengan apa yang diucapkan, maka di situ ada feedback. Maka dilatihlah misalnya si klien tersebut untuk berusaha sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, dan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Nah, kemudian juga bisa jadi juga teknik-teknik misalnya saja ada seseorang pengen misalnya ngomong dengan orang tuanya, tetapi dia nggak tahu harus ngomong apa. Maka di dalam Virginia Satir seringkali menggunakan teknik-teknik psikodrama di situ, sehingga di situ dibuat beragam adegan, beragam skenario, dan kemudian dimainkan peran. Nah, jadi cukup banyak teknik-teknik gestalt dan teknik psikodrama yang bisa digunakan dalam rangka konseling perkawinan atau konseling keluarga. Nomor 3, menarik pendekatan konjoin Virginia Satir. Bisa sharing kakak saya terkait terapi ini, akan masalah-masalah Satir dan bagaimana proses kesenian. Ya, kalau di dalam Virginia Satir sendiri ada 4 tema besar seperti tadi yang diungkapkan. Yang pertama adalah tema self-worth, yang kedua adalah tema komunikasi, yang ketiga adalah tema aturan, yang keempat adalah tema bagaimana seseorang itu tertaut dengan masyarakatnya. Mengenai proses konselingnya ya macam-macam. Dimulai kalau misalnya proses, karena konseling atau terapi keluarga itu melibatkan seluruh anggota keluarga, biasanya ada IP. Identified people. Identified people itu adalah orang yang dipandang oleh sebagian anggota keluarga itu bermasalah. Nah, tetapi kenapa tidak hanya orang yang bersangkutan yang perlu ditangani gitu ya? Karena tadi masalah di keluarga itu memberikan pengaruh kepada seluruh anggota-anggota di keluarga. Maka biasanya yang dilakukan sebelum melakukan terapi keluarga itu ada dilakukan interview kepada seluruh anggota keluarga. Ya, sehingga diketahui tema-tema dari setiap anggota keluarga itu apa, kemudian juga tema-tema apa yang sebenarnya selama ini merasa buntu dan perlu ada bantuan orang lain, kemudian juga untuk menyatukan, kemudian tema-tema apa yang misalnya saja yang terhambat selama ini yang tidak diungkapkan, nah kemudian juga apa harapan-harapan yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga. Jadi setiap orang ditanya hal yang sama. Nah, kemudian setelah itu, setelah konselor atau psikolog ataupun psikoterapis mendapatkan gambaran dari masing-masing orang seperti itu, maka dia tahu apa tema umum untuk keluarga ini. Apa tujuan umum yang ingin bisa diubah oleh keluarga ini. Maka pada waktu awal adalah dijelaskan dulu aturan mainnya apa, kemudian tema apa yang akan dibahas, dan mereka adalah boleh ditentukan juga gitu aturan mainnya seperti apa, siapa yang akan berbicara, siapa yang menyimak, dan respon seperti apa yang diperlukan. Nah, di dalam terapi keluarga Virginia Satir pada dasarnya adalah perlu ada kesiapan dari
seorang terapis atau seorang konselor untuk tetap aware, ya, untuk tetap terjaga, ya, sehingga bisa mengamati dinamika dari konseling keluarga itu sendiri. Nah, sehingga ketika ada anggota-anggota keluarga itu sendiri yang berespon dengan bahasa tubuh tertentu, maka respon-respon seperti itu langsung dieksplorasi, gitu ya, sehingga semua anggota keluarga yang ada di situ adalah bisa mengekspresikan apa yang ada dirasakannya, tidak hanya dalam bentuk ekspresi tubuh, tetapi dalam bentuk ungkapan yang bisa dipahami oleh sejumlah pihak. Nah, sehingga sifatnya terapi keluarga ini adalah lebih eksploratif, lebih mau berperan serta, dan lebih mau melibatkan banyak pihak. Nah, sehingga dari satu tema saja seringkali adalah orang bisa banyak belajar, yaitu adalah kompetensi berbicara, kompetensi menyatakan pendapat, kompetensi menyatakan, mengungkapkan sesuatu yang diinginkan dengan mempertimbangkan harga diri dan martabat dari para pihak yang lain. Berikutnya dari Dini Abdelina. Bagaimana cara membangun resiliensi keluarga jika ada anggota keluarga yang bersikap pasif, sulit untuk diajak bergerak, akhirnya membuat pihak yang bersemangat menjadi ikutan malas. Nah, ini adalah berarti satu orang ini kalau di dalam Virginia Satir digunakan dengan istilah IP, ya, identified people atau identified person. Nah, otomatis orang yang bersangkutan itu sendiri ngerasa tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah kita yang mempermasalahkan orang yang tidak bermasalah ini. Nah, otomatis kalau kita bicara tentang terapi keluarga, maka penting bagi kita semuanya adalah mampu mengecek dulu gitu, apakah sebenarnya tema ini adalah tema keluarga atau tema pribadi. Nah, kalau memang tema ini adalah sudah menyangkut seluruh keluarga, maka tadi perlu mengetahui apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh setiap masing-masing anggota keluarga itu supaya IP ini atau identified people ini adalah menjadi terpengaruh oleh seluruh anggota keluarga di dalam tema tertentu. Otomatis karena yang mempermasalahkannya adalah banyak pihak, berarti yang perlu luas, yang perlu berubah pertama kali, yang perlu banyak melakukan kegiatan, otomatis adalah orang yang mempermasalahkan IP ini. Nah, sehingga siapa dia yang ingin mengubah, maka dia yang perlu lentur. Berikutnya dari Ayu R. Yolandasari. Penting sekali menurutku pria resiliensi keluarga ini. Izin bertanya. Resiliensi keluarga ini tidak terlihat lagi melihat keluarga sebagai fungsional atau disfungsional. Lalu bagaimana teori atau konsep resiliensi keluarga ini bisa menjelaskan dan menanggulangi kasus-kasus KDRT dan perceraian? Ketika kita bicara kasus KDRT atau perceraian, maka di situ kalau kita dilihat dari misalnya saja Froma Walls, ya, yang dengan 9 langkahnya, maka kasus-kasus KDRT itu sendiri di situ kan ada sebuah perilaku, ya, dan ada sebuah perilaku yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak sekaligus, karena bisa jadi yang satu KDRT secara verbal, yang satu KDRT secara fisik, yang satu KDRT secara ekonomi, yang satu KDRT secara verbal. Sangat mungkin terjadi seperti itu. Nah, kasus-kasus perceraian yang ada selama ini umumnya adalah jadi karena kebuntuan-kebuntuan di dalam komunikasi. Dan kemudian juga terjadinya juga kasus-kasus KDRT itu juga tidak sedikit adalah karena sejumlah orang-orang ini adalah tidak tahu adalah cara mengkomunikasikan ketika dia sedang mengalami low self-worth, sehingga ujung-ujungnya adalah cara mengungkapkannya sendiri, dia mengalami frustrasi karena tujuannya tidak tercapai, sehingga terjadi perilaku yang sifatnya agresi. Nah, tema-tema ini juga menunjukkan bahwa orang ini adalah tidak memiliki sebuah keterampilan, ya, dalam mengatasi masalah. Maka kalau kita bicarakan dari sudut pandang resiliensi keluarga, maka apa yang perlu dilakukan oleh orang ini dalam rangka menanggulangi KDRT, menanggulangi perceraian, berarti adalah memperbaiki komunikasi, kemudian kalau dia nggak tahu caranya berarti belajar bersikap asertif, belajar kemudian
berkomunikasi yang sama-sama adalah saling menghargai, kemudian juga saling ngerasa dipahami, gitu ya. Dan kemudian juga adalah hal lainnya selain itu juga adalah dengan berupaya bagaimana mengatasi ragam konflik-konflik yang ada. Sangat bisa jadi selama ini konfliknya adalah ditangani dengan cara kedua belah pihak adalah menghindari konflik. Tetapi kemudian kita perlu ajarkan bahwa konflik itu bisa dilakukan dengan cara kompromi atau dengan cara kolaborasi. Maka mau tidak mau kalau kita bicara dari resiliensi keluarga ini adalah bahwa tema KDRT dan tema perceraian ini adalah karena orang yang bersangkutan inkompetensi dalam beberapa aspek. Meningkatkan kompetensi dalam beberapa aspek itu adalah akan mengurangi kecenderungan-kecenderungan untuk KDRT dan akan menurunkan derajat-derajat seseorang melakukan perceraian. Berikutnya pertanyaan dari Aditya Benyamin. Hal apa yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan motivasi laki-laki untuk membangun life skill kehidupan berkeluarga atau juga untuk meningkatkan resiliensi keluarga baik melalui konseling ataupun format profesi lainnya supaya calon bapak bisa sama-sama belajar dengan calon ibu. Saya rasa banyak ya yang paling penting itu dialog sebenarnya. Jadi pada waktu seseorang itu menikah sebenarnya dia bisa melakukan yang namanya self reflection ya. Dia bertanya-tanya apakah dia sendiri sebenarnya sudah siap. Yang pertama adalah berkeluarga. Kalau dia punya tujuan-tujuan berkeluarganya apa, anggap aja dia belum ada pasangan, tetapi kita tanya tujuan berkeluarga dia apa. Nah untuk tujuan berkeluarga itu dia sudah punya modal apa. Kemudian juga masalah-masalah apa saja yang terpikir oleh dia akan merupakan masalah yang dihadapi selama dalam pernikahan. Dan kemudian upaya-upaya apa saja yang sudah dia lakukan supaya dia mempunyai kompetensi untuk menghadapi masalah-masalah itu. Sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan dari dialog-dialog seperti itu saja bisa membuat seseorang mulai memikirkan gitu ya, mulai memikirkan apa saja yang perlu disiapkan oleh orang bersangkutan. Nah, selain itu bisa juga gitu ya konseling pranikah gitu ya. Tetapi konseling pranikahnya ya perlu lengkap gitu yang membahas seluruh tema-tema keluarga. Saya pernah berkali-kali melakukan kelas pranikah ya untuk sejumlah orang yang sudah punya pasangan dan mereka ingin tahu dengan kelas pranikah itu apakah bagus bagi mereka untuk tetap lanjut atau barangkali segera putus gitu ya. Dan alhamdulillah ya dari kelas-kelas itu adalah hampir 80% adalah mereka yakin bahwa dilanjutkan, tetapi 20% yakin juga bahwa sebaiknya mereka segera putus. Jadi segera putus pun bagus karena berangkat dari pemahaman bahwa ternyata mereka berdua itu sendiri tidak cocok sebagai pasangan. Karena dalam rangka membuat live peta cinta pun akan sangat sulit misalnya saja. Belajar untuk saling satu sama lain memahami sangat sulit. Belajar satu sama lain saling menghayati itu sangat sulit. Nah, jadi kalau misalnya dari awal pun udah konflik akan jauh relatif lebih banyak dan sementara resolusi konfliknya juga mereka juga buntu dan dari awal sudah diketahui dan mereka ngelihat bahwa peluang mereka untuk terjadinya percekcokan jauh lebih banyak dibandingkan untuk menghadapi percekcokannya, maka jauh relatif lebih baik pertunangan itu ya tidak dilanjutkan ke pernikahan. Jadi upaya-upaya konseling keluarga, psikoedukasi termasuk juga seminar, webinar itu bisa dilakukan. Kedua, apakah ada dampak juga dari lebih banyaknya perempuan yang mengikuti konseling terhadap usaha perubahan perilaku dalam keluarga dan dampaknya pada dinamika dengan pasangan atau keluarga secara keseluruhan? Saya masih melihat secara positif ya banyaknya perempuan yang konseling. Berarti perempuan-perempuan yang konseling itu adalah perempuan itu merasa bahwa rumah tangganya patut dipertahankan. Karena barangkali kalau misalnya dia udah patah arang, dia sudah datang ke pengadilan agama. Dan kita perlu tahu bahwa angka cerai di pengadilan agama itu cukup tinggi. 450.000 lebih di tahun 2021 itu ada orang, jadi perceraian itu terjadi karena gugat cerai. Sekitar 150.000 saja yang dilakukan cerai talak, itu pelakunya adalah laki-laki. Jadi itu menunjukkan bahwa seorang perempuan yang masih datang untuk mau melakukan konseling, dia melihat bahwa rumah tangga ini patut atau layak untuk dipertahankan.
Sehingga dia mengambil inisiatif gitu ya untuk melakukan konseling. Nah, jadi itu ya kalau saya ngelihat tetap ada sisi baiknya dari sudut itu. Berikutnya dari Natalia Larasati Siadari. Apabila saya sebagai penyintas kind of melihat bahwa keluarga sesungguhnya membutuhkan family terapi, baik secara individu maupun bersama. Namun mereka belum mempunyai kesadaran mengenai hal ini. Bagaimana cara saya menyikapinya? Biasanya saya begini, tidak bisa ngontrol orang lain sekalipun keluarga sendiri. Tetapkan benaris jika hubungan sudah tricky. Tapi begitu kurang lebih. Jadi memang kadang-kadang kita sebagai anggota keluarga tahu persis nih bahwa ada keluarga kita tuh butuh nih terapi keluarga. Problemnya kalau kita masuk nggak nyaman. Nah kembali kalau kita berarti kalau kita kan punya niat nolong nih. Pertanyaannya adalah kadang-kala tadi orang yang bersangkutan belum tentu mau nerima kan gitu. Nah, tantangan ini adalah tentunya saja kalau memang Anda mempunyai merasa memiliki kendali gitu ya atas tema ini. Kendali itu artinya begini, misalnya apakah Anda memang pengen nih anggota keluarga Anda tuh benar-benar melakukan terapi keluarga? Jawabannya ya. Apakah Anda punya pengaruh kepada mereka? Jawaban anggap aja jawabannya ya. Kalau tidak, apakah Anda mau pinjam orang yang bisa mempengaruhi mereka? Anggap aja jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda punya metodenya tuh untuk mempengaruhi mereka? Jawabannya anggap aja jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda mempunyai tadi kalau misalnya dibutuhkan biaya gitu untuk melakukan kegiatan itu, apakah Anda mau menyiapkan biaya itu? Anggap aja jawabannya ya. Berikutnya, apakah Anda punya waktu untuk itu? Anggap aja jawabannya. Nah, kalau semuanya jawabannya ya, berarti itu dalam kendali Anda. Berarti Anda bisa lakukan. Tetapi kalau salah satu jawabannya adalah tidak, berarti itu di luar kendali Anda. Ya, berarti ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan ngapain juga dipikirin gitu, cuma nama-nama masalah saja. Berikutnya, izin bertanya Pak, untuk mendapatkan buku yang seperti Bapak sebut mengenai self-help di mana? Jadi buku itu adalah buku dari karya Virginia Satir. Anda bisa cari buku itu mungkin karena buku itu cetakan dalam bahasa Inggris, di Indonesia tidak ada buku itu. Ya, jadi buku-buku Virginia Satir Ibu bisa cari buku itu di tentunya saja Amazon.com ya yang paling mudah. Jadi silakan cari di Amazon.com. Kalau misalnya saja Ibu mengetahui website bisa juga dari Libgen dari Rusia ya. Jadi bisa juga siapa tahu ada di dalam Libgen itu. Berikutnya dari Nurul Malika, cara paling mudah untuk mengontrol emosi khususnya bagi para ibu tentang parenting. Ibu yang baru melahirkan atau menghadapi anak beranjak dewasa ataupun dalam hubungan pada pasangan agar tidak sering curcol pada orang luar yang kadang bocor publik. Ya, saya rasa emosi itu adalah tema umum ya. Semua orang mengalami emosi. Karena definisi emosi secara psikologi adalah respon kita terhadap situasi. Nah, respon kita terhadap situasi itu meliputi 3 hal. Yang pertama ada respon fisik kita, fisiologi kita. Misalnya, katakan saja ibu baru melahirkan, kemudian dalam keadaan capek, gitu ya. Anak kemudian masih capek, gitu ya, pengen ngantuk-ngantuknya, misalnya anak bangun dan kemudian menangis. Maka di situ ada reaksi, ada respon kita. Respon kita bisa jadi fisik, misalnya capek, pegel, kemudian detak jantung berdebar, gitu ya. Kemudian ada reaksi yang kedua, pikiran. Pikiran itu misalnya saja menggambarkan, aduh kunik, belum sempat istirahat, ini anak udah bangun lagi. Yang berikutnya adalah ekspresi. Nah, ekspresi itu adalah bisa dalam bentuk ungkapan, misalnya saja ibu mengatakan pada suami, misalnya Mas, tolong dong, aku nih udah lelah nih, tolong pegangin dulu anak. Nah, misalnya seperti itu. Atau ya ibu bisa cuma ngomel-ngomel saja. Nah, artinya kalau kita bicara tentang mengontrol emosi, maka yang pertama ada memahami emosi apa dulu. Yang kedua, apakah emosi itu tampilnya tepat atau tidak. Jadi tadi misalnya lelah, kalau lelah itu cara mengekspresikan emosi yang tepatnya seperti apa. Jadi kalau kita bicara mengontrol emosi, maka ada 2 istilah sebenarnya dalam emosi ini. Pertama, memfasilitasi emosi, artinya adalah membolehkan emosi-emosi tertentu mengalir tanpa ditahan.
selama cara mengalirkannya adalah tepat sesuai dengan konteks. Yang kedua, meregulasi emosi. Nah, meregulasi emosi itu berarti adalah kita berusaha tahu persis bagaimana, misalnya saja kalau emosinya seperti ini, bagaimana kemudian kita apakah membolehkannya atau mengaturnya. Nah, sehingga ini bisa kita latih sebenarnya. Nah, jadi dimulai dilatihnya adalah kayak gimana? Yo, mulai menyadari emosi-emosi yang pernah terjadi, kemudian memberi nama emosi, kemudian memberi jeda antara emosi dan reaksi atas emosi. Nah, ini bisa kita latih kalau kita mau. Dan saat kita mengalami emosi, cara yang paling mudah adalah memang segera duduk. Segera duduk, kemudian segera menjangkarkan, usahakan seluruh pikiran kita yang menghambat kita, yang membuat kita terbebani itu, niatkan untuk dialirkan, ya, dialirkan semua energi yang tidak nyaman itu adalah melalui telapak kaki Anda, gitu ya. Anda niatkan seakan-akan seperti nggak ada beda, adalah Anda niatkan seluruh emosi-emosi yang nggak nyaman itu ngalir melalui tubuh Anda, melalui kedua kaki Anda, dan kemudian grounding dia, ya, sehingga dia teralir ke bumi. Dan kemudian mulailah juga melepaskan kaitan-kaitan pikiran-pikiran yang seringkali membebani kita. Nah, jadi kadangkala seringkali kita terkait gitu dengan pikiran-pikiran tertentu yang membebani kita. Coba lepaskan pikiran-pikiran itu. Jadi kalau ada pikiran-pikiran itu, cukup dinyatakan, oh ada pikiran seperti ini, dan pikiran ini mengganggu saya. Dan pikiran ini saya lepaskan. Saya boleh lepaskan, saya alirkan, saya keluarkan dari diri saya. Nah, sehingga kita menjadi orang yang bisa jadi mengalami keadaan here and now, di sini dan sekarang. Berikutnya dari Syahada Konsare. Bila mana terdapat orang tua yang berbisa atau bercerai pada saat anaknya masih berusia dini, itu bagaimana ya Pak? Apakah anak harus mengetahui bagaimana keadaan hubungan orang tuanya? Bila anak menanyakan di mana bapaknya, jawaban apa yang harus disampaikan Pak? Cara yang terbaik adalah memberitahukan kepada anak apa yang sedang terjadi, tanpa ada kebohongan di dalamnya. Tentunya saja yang terpenting di sini adalah memilih kata, memilih kalimat yang bisa dipahami oleh anak. Nah, jadi bagi orang tua yang anaknya masih kanak-kanak dan anak-anaknya senang dengan dongeng, maka kita bisa saja memasuki ya cerita-cerita yang sebenarnya real itu melalui sebuah dongeng kancil yang ditinggalkan oleh bapaknya, begitu ya. Itu bisa saja kita memulainya dari sudut itu. Kemudian kita ada dialog dengan anak, apa yang perlu dilakukan, gitu ya, oleh si kancil. Kalau anaknya tiada, dia bisa datang kepada siapa lagi selama ini di situ ada ibunya. Apa yang perlu dia lakukan dengan ibunya. Saya cukup banyak yang ngebantu orang tua yang kebingungan gitu menyampaikan tema-tema seperti ini. Dari pengalaman saya justru mengajak kepada anak dengan terbuka itu jauh relatif lebih membuat anak bisa tahu, ya, walaupun usianya cukup dini, dia tahu apa yang perlu dia lakukan, dan dia tahu juga adalah bagaimana menghadapi keadaan-keadaan, termasuk juga ada bully nantinya dari masyarakat sekitar, weh bapaknya nggak ada, weh bapaknya nggak ada, dan bagaimana cara menghadapi bully seperti itu. Jadi keterbukaan menjadi penting. Kemudian mengajarkan kepada anak skema atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan kalau misalnya saja terjadi, ya. Jadi langkah-langkah yang ketakutan itu adalah dengan anak bisa dimainkan dengan permainan peran. Nah, sehingga anak akhirnya belajar bagaimana cara berperilaku untuk mengatasi tema-tema itu. Bila anak menanyakan di mana bapaknya, cukup jawab saja, gitu ya. Jawab. Tentunya saja pertanyaan ini adalah butuh waktu, ya, tetapi yang paling dikhawatirkan oleh si anak kan bahwa hilangnya ayah berarti ada hilangnya emosi dengan ayah, ya. Kalau misalnya anak mempunyai hubungan emosi yang positif dengan ayahnya, berarti anak seakan-akan kehilangan tautan emosi positif atau sumber emosi positif. Nah, ini penting dalam hal ini juga mencari berarti sumber-sumber pengganti tautan emosi positif akan diperoleh dari siapa.
Peran ayah, walaupun ayahnya tiada, bisa jadi peroleh. Entah dari pamannya, kalau Anda punya adik laki-laki, atau Pak D-nya, kalau Anda punya kakak laki-laki, atau dari kakeknya. Nah, kalau misalnya saja orang tua ayah Anda masih hidup. Nah, sehingga jawaban bisa diberikan tentunya saja sesuai dengan, harus disesuaikan dengan cara anak atau pemahaman anak. Berikut dari Wenika, Agus. Dalam suatu keluarga diperlukan kerjasama suami dan istri. Apa yang terjadi jika hanya satu pihak saja yang menjalankan cara berkeluarga yang benar, karena merasa itu hal yang tidak perlu dibicarakan, mengalir saja. Partner kita tidak mau diajak diskusi atau berkomunikasi. Apa yang seharusnya dilakukan agar partner kita mau turut serta dalam hal tersebut? Ya, tentunya saja perlu ada upaya ya. Nah, karena rumah tangga ini kan makin lama ya, kalau anak ya, Anda punya anak Anda makin lama makin besar. Ada tema-tema tertentu yang mau tidak mau perlu dibicarakan. Jadi perlu ada upaya Anda menyampaikan gitu ya kepada pasangan Anda bahwa minimal kita perlu mengkomunikasikan tema apa hal yang perlu Anda diskusikan, apa yang perlu Anda bicarakan. Anda paling tidak kalau misalnya saja belum bisa ngomong, bisa melalui WhatsApp, tentunya saja dalam bentuk memberikan argumen juga gitu, kenapa diskusi itu penting, alasannya apa, dan upaya-upaya apa yang perlu Anda bangun. Intinya adalah semakin partner Anda tidak mau diajak diskusi atau berkomunikasi, itu kan berarti moving away gitu ya. Semakin justru Anda perlu moving toward terhadap pasangan Anda. Semakin Anda justru perlu mengakrabkan diri dengan pasangan Anda, sehingga lama-kelamaan pasangan Anda merasa bahwa tema-tema tertentu itu adalah memang perlu dibicarakan. Berikutnya dari Luciana, apakah ada relasi antara pandemi dengan krisis rumah tangga? Seiring dengan mobilitas aktivitas pasangan yang terbatas sehingga kuantitas kebersamaan meningkat. Ya, saya pernah melakukan penelitian seperti ini di tahun 2020 dan 2021. Ya, jadi memang ya ada juga ya ada kaitannya. Jadi ada, kalau yang tadinya adalah mereka jarang, jadi kan gini, tadinya kan adalah berjumpanya hanya di jam malam saja sampai subuh katakan saja, dan di hari libur. Sekarang adalah berjumpanya di setiap hari. Nah, sehingga terjadi pergesekan gitu ya. Maka bisa jadi di situ ada beberapa krisis rumah tangga. Tadinya juga kalau misalnya kita ada kerjaan di rumah, anak sekolah. Kalau sekarang ya sekali juga ada kerjaan di rumah, anak sekolah dari rumah, dan anak bertanya-tanya kepada kita. Maka itu pun juga menjadi krisis juga gitu ya. Kita perlu membagi waktu antara mana pekerjaan rumah, mana pekerjaan untuk kantor, mana juga pekerjaan untuk membantu anak yang di sekolah. Nah, jadi walaupun seakan-akan bersama, tetapi belum tentu ada kebersamaan. Gitu ya, sangat tergantung bagaimana bersama dalam satu rumah itu sendiri. Apakah cuman orangnya ada di dalam satu rumah yang sama, tetapi tidak ada kerjasama, artinya adalah saling menyendiri, gitu, atau memang mereka ada di dalam satu rumah yang sama, mereka kemudian konflik satu sama lain, atau mereka berada dalam satu rumah yang sama dan mereka memang melakukan bekerja sama, sehingga mereka tahu persis target-target apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing, dan bagaimana kemudian setiap orang adalah mendukung pencapaian target dari masing-masing orang lainnya. Dua, apakah faktor tersebut juga menyebabkan masalah perselingkuhan semakin lebih terekspos di masyarakat saat ini? Ya, saya rasa tema berkaitan dengan perselingkuhan itu tema lain. Tetapi umum dari tema-tema perselingkuhan itu ada tema-tema berkaitan dengan self-worth. Jadi para pasangan yang merasa tidak mendapatkan dukungan self-worth, dukungan rasa dipahami oleh pasangannya, seringkali tanpa sadar dia mendapatkan seakan-akan rasa dipahami oleh orang lainnya, dan kemudian mendapatkan rasa dipahami oleh orang lainnya itu adalah menjadi berlanjut gitu ya. Padahal kalau saja dia mau terbuka kepada pasangannya, dia bisa mendapatkan rasa dipahami itu oleh pasangannya. Sehingga tanpa disadari adalah lama-lama tergeser, kemudian lama-lama terjadilah perilaku yang dinamakan sebagai perilaku perselingkuhan. Berikutnya dari Kurnianti Herdiandari. Pengalaman saya menikah 21 tahun, namun ternyata setelah dipertahankan akhirnya kandas karena pihak ketiga dari campur tangan keluarga
besan, dan ipar. Bagaimana cara meminta hak asuh anak dan gonogini agar mantan suami tahu kesalahan-kesalahannya selama ini berawal dari sikap tidak tegasnya selama berumah tangga sehingga berdampak istri menggugat cerai. Saya rasa kalau misalnya memang seorang istri menggugat cerai, maka hak asuh anak dan gonogini itu bisa dibicarakan di pengadilan agama. Ya, jadi Anda kalau misalnya saja memang sedang berperkara di pengadilan agama, Anda bisa pertanyakan ini kepada konselor yang ada di pengadilan agama atau mediator yang ada di pengadilan agama. Kalau memang upaya-upaya untuk membangun atau mengutuhkan kembali pernikahan Anda sukar atau barangkali tidak dipandang adalah tidak mungkin untuk tercapai. Berikutnya dari Laksono Wiwoho. Perlukah harus mengalah walau sebenarnya jalan kita benar demi kesatuan bersatuan keluarga? Problemnya adalah di dalam keluarga bisa jadi semuanya orang benar. Jadi Anda benar, pasangan Anda benar juga bisa jadi. Nah problemnya seringkali yang diabaikan oleh kedua belah pihak yang barangkali konflik adalah konteks. Nah, jadi penting barangkali mencari waktu yang tepat ya, bukan sedang panas. Gitu. Ya apa tujuan dari keluarga Anda, apa tujuan yang ingin dicapai, dan kata mengalah atau menang itu sendiri barangkali perlu dihilangkan dari kamus di dalam rumah tangga ya. Tetapi lebih bagaimana Anda perlu berkomunikasi kepada orang yang sedang dalam keadaan emosi tertentu. Nah, sehingga memperebutkan sebuah hal yang benar atau salah tentunya saja akan jauh lebih baik apabila dalam konteks di mana benar-benar kedua belah pihaknya adalah sedang konteksnya diskusi. Nah, dan diskusinya memang betul-betul dari awal untuk menemukan solusi. Tetapi kalau dari konteksnya awalnya sudah emosi, maka tentunya saja terpenting adalah bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya, tetapi adalah bagaimana kemudian kita berusaha merupakan menenangkan orang yang sedang mengalami emosi tertentu. Dan di dalam tema itu barangkali kata mengalah nggak tepat. Tetapi lebih kata bahwa Anda cukup perlu kecerdikan, perlu kecerdasan menghadapi orang-orang yang sedang emosional. Nah, di dalam tema itu tentunya saja bukan mengalah namanya, tetapi Anda lebih cerdik, tahu bagaimana menghadapi orang yang sedang emosional. Nah, sehingga nantinya adalah kapan diskusi itu perlu dilakukan? Ya, nanti setelah dalam keadaan tenang, dia nyaman, maka diskusi yang sifatnya adalah kognitif menggunakan benar-benar pikiran itu adalah bisa dilakukan. Berikutnya dari Aulia D. Utami. Bagaimana menghadapi dan memberikan pengertian kepada mertua yang ikut campur berlebihan pada rumah tangga kita sehingga mengganggu proses membangun keluarga yang tangguh. Contoh kasus, mertua selalu menekan pasangan sehingga pasangan terpengaruh olehnya dan terdapat inner child pada pasangan sehingga semakin proses membangun rumah tangga semakin memburuk. Sederhananya memang adalah ini adalah hal yang niscaya ya. Semua rumah tangga di Indonesia, kita kan masyarakat komunal. Namanya saja komunal, berarti ya masyarakat yang ikut-ikutan semuanya gitu. Semuanya orang berusaha ikut serta di dalam keluarga kita. Bisa mertua, bisa orang tua kita, bisa juga ipar kita, bisa juga ya adik atau kakak kita. Atau bisa juga keluarga-keluarga besar lainnya. Nah, jadi itu adalah sudah niscaya. Nah, ini adalah tanda bahwa saatnya Anda dengan pasangan perlu duduk bareng. Ya. Perlu duduk bareng, kemudian juga mendiskusikan kembali tujuan rumah tangga Anda, tujuan berkeluarga Anda. Nah, berangkat dari tujuan keluarga itu, kemudian Anda berdiskusi berdua juga bagaimana menyikapi, ya, menyikapi orang tua Anda atau menyikapi juga adalah mertua Anda. Nah, jadi kedua belah pihak gitu ya. Bagaimana nih menyikapi mereka dengan cara bijak. Nah, sehingga kapan barangkali saran-saran mereka bisa perlu Anda ikuti, kapan barangkali perlu diubah bentuk, kapan betul-betul adalah tidak dilakukan sama sekali. Nah, ini adalah perlu ada diskusi bersama saya rasa di tema ini. Semua rumah tangga yang seringkali memang berada dengan campur tangan dari keluarga besar justru perlu bersatu padu gitu ya. Jadi suami dan istri ini perlu bersatu padu. Nah,
dia membayangkan bahwa keluarga barunya ini adalah keluarga yang perlu mendapatkan perhatian utama, gitu ya. Sehingga bagaimana cara menyikapi dari tuntutan orang tua atau tuntutan mertua tanpa mengabaikan atau tanpa merusak arah atau tujuan berumah tangga. Intinya ya perlu duduk bareng lagi, perlu duduk, perlu ngobrol bareng tentang bagaimana menyikapi itu dengan tanpa pretensi ya atau presiden seakan-akan kita menyalahkan orang tua pasangan kita atau seakan-akan dia menyalahkan orang tua kita sendiri. Nah, jadi sikap fokus kepada tujuan pernikahan itu jauh relatif lebih penting dilakukan sebagai awalan untuk ngobrol dengan pasangan Anda. Berikutnya dari Rininda Mutia, sejauh apa seseorang bisa mencoba resilient sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah? Apakah ada parameternya? Tentunya saja sejauh namanya resilient di dalam keluarga kan kedua belah pihak. Nah, jadi bisa saja salah satu pihak saja yang melakukan, yang satunya tidak. Kan? Artinya berarti indikatornya yang ingin dilihat adalah apakah keinginan untuk tetap bersatu itu ada tidak di kedua belah pihak, atau cuman salah satu pihak saja. Nah, kalau toh salah satu pihak, anggap aja si istri ingin mempertahankan, si suaminya katakanlah nggak berubah-ubah. Sekarang sangat tergantung si istri. Seberapa dia ingin menganggap bahwa pernikahan itu tetap utuh, gitu ya. Walaupun barangkali ada beberapa tujuan-tujuan di dalam pernikahan tidak tercapai, gitu ya, karena barangkali di situ adalah aktivitas atau kegiatan-kegiatannya adalah akan terfokus pada kegiatan si istri. Atau sebaliknya, seorang suami bisa jadi melihat beberapa perlakuan dari si istrinya nggak berubah, gitu. Tetapi si suami ingin mempertahankan pernikahan ini. Dan dia berusaha mencoba mengatasi berbagai macam hal, termasuk juga bagaimana dia kemudian melibatkan para anak supaya juga tetap bisa berada di dalam keluarga itu dan keluarga utuh dan bisa menghadapi apa yang terjadi pada misalnya si ibunya. Nah, banyak rumah tangga yang seperti itu tetap bertahan. Jadi kebanyakan keputusan untuk berpisah ketika kedua belah pihak sudah ngerasa frustrasi dan tidak ngerasa komitmen lagi, gitu ya. Dia ngerasa tidak komit, pernikahan ini tidak ada gunanya, pernikahan ini tidak layak untuk dilanjutkan, tidak ada lagi hal-hal yang bisa dicari dari pernikahan ini. Nah, umumnya perpisahan-perpisahan itu terjadi pada orang-orang yang sudah sampai ke level bahwa mereka sudah tidak ngelihat, gitu ya, bahwa ada manfaat dari dilanjutkannya pernikahan itu. Nah, jadi kalau ini ya kan parameternya adalah subjektif otomatis. Jadi parameternya adalah sangat tergantung dari orang yang bersangkutan. Jadi boleh dikatakan pernikahan yang terbaik tentunya saja yang perlu tangguh dua belah pihak. Tetapi ada yang tetap pernikahan itu terjaga karena salah satu pihak entah si ayah ataupun si ibu bersama anak-anaknya berusaha tetap mempertahankan pernikahan itu, mempertahankan keluarga itu, walaupun bisa jadi salah satu pihaknya mengalami disfungsi, ya tetap ada. Nah, otomatis kalau misalnya ada salah satu pihak saja yang masih ingin gitu ya, dan dia resilience di situ dan dia siap di situ, maka keluarga masih tetap utuh. Nah, pisah itu terjadi kalau tidak ada satupun pihak yang merasa adalah tetap perlu gitu untuk resilience. Kita lanjut, Muhammad Topik Reza. Kalau kita lihat banyak cara untuk membangun keluarga yang tangguh. Bahkan setiap masalah bisa menjadi bumbu yang akan menjadikan keluarga tersebut menjadi sebuah perjalanan keluarga menjadi terasa nikmat. Pertanyaannya, ketika kondisi apa perpisahan itu harus diambil? Apakah ada syarat dan ketentuan khusus supaya perpisahan tersebut bisa menjadi hal positif yang tidak menjadikan trauma masa lalu? Mohon penjelasannya. Kalau kita belajar dari kasus-kasus orang yang berpisah, nah berpisah itu kan ada macam-macam. Ada berpisah yang baik, ada berpisah yang buruk. Dan terbanyak berpisah yang buruk, gitu ya. Saya belajar dari berpisah yang baik saja. Jadi ada beberapa rumah tangga yang saya temui dan mereka
karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dipersatukan berkaitan dengan value mereka yang nggak bisa dipersatukan, dan campur tangan keluarga juga yang cukup besar sehingga juga mereka juga tidak bisa lanjut pernikahan itu, dan kemudian mereka tetap baik, hubungan mereka sendiri ya suami dan istri ini baik, dengan anak-anaknya baik, tetapi tadi campur tangan keluarga yang sedemikian rupa besar tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan pernikahan ini. Nah, di orang-orang ini kemudian mereka ada diskusi gitu, bagaimana perpisahan itu dilakukan. Bagaimana kemudian hak-hak anak itu tetap diperoleh. Bagaimana kemudian pengasuhan-pengasuhan anak itu akan terjadi meskipun mereka nantinya adalah berpisah. Nah, jadi kalau kita lihat dari seperti itu adalah sebenarnya orang ini adalah tidak ingin berpisah. Tapi ngelihat bahwa tantangan-tantangan tertentu adalah membuat mereka perpisahan itu adalah sebuah upaya yang perlu dilakukan, tetapi tetap saja ada beberapa perilaku-perilaku tertentu yang tetap mereka komit untuk mereka lakukan setelah mereka melakukan perpisahan. Nah, jadi di dalam tema-tema seperti itu juga anak-anak juga dilibatkan, anak-anak juga tahu dari awal bagaimana itu terjadi, dan anak-anak juga tahu bahwa mereka tidak akan kehilangan hak-hak mereka, mereka juga tetap akan bisa bertemu dengan ayah dan ibunya, mereka akan tetap ketemu dengan hak-haknya, hanya di dalam tema-tema tertentu saja. Dia tidak akan melihat ayahnya misalnya saja berada di rumahnya terus-menerus. Nah, sehingga di dalam hal ini adalah tema-tema trauma itu bisa terhindari ya. Karena dari awal itu sudah terantisipasi. Berikutnya dari Esti, bagaimana cara agar bisa mengontrol emosi dan overthinking untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari dan tidak sering berburuk sangka. Nah, cara mengontrol emosi saya rasa sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian overthinking. Nah, orang yang overthinking ini, kenapa sih orang overthinking? Ya, overthinking itu kan karena kita punya sebuah pemikiran. Pemikiran itu adalah pemikiran-pemikiran yang seringkali cirinya adalah saya khawatir atau saya cemas akan terjadi sesuatu pada diri saya. Nah, ketika pikiran itu diikuti, maka ada pikiran lain terus-menerus begitu. Sehingga saya masuk ke dalam pikiran-pikiran yang ada di dalam lingkaran setan. Nah, sehingga lama-kelamaan seiring saya mempunyai pemikiran itu, saya menjadi cemas. Nah, bagaimana menghadapi overthinking? Coba Anda tuliskan saja. Kalau Anda sedang overthinking, tuliskan apa yang Anda thinkingkan, apa yang Anda pikirkan. Nah, tulis. Nah, di situ isinya pasti adalah sejumlah kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu adalah tidak terjadi real. Tetapi kalau Anda masukkan di dalam benak Anda, maka kekhawatiran itu sudah real di dalam benak Anda. Sesuatu yang sudah real di dalam benak, biasanya tubuh langsung berespon. Jadi walaupun kejadian itu tidak real, karena benak Anda sudah mengolahnya sebagai kenyataan, maka Anda udah ngerasa cemas. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, lalu apa yang harus Anda lakukan? Nah, dari daftar-daftar tadi, setiap kecemasan-kecemasan itu tanggapi dengan saya akan melakukan apa? Saya akan melakukan apa? Kalau terjadi ini, saya akan melakukan apa? Kalau terjadi ini, saya akan melakukan apa? Kalau terjadi ini, saya akan melakukan apa? Selama Anda bisa menjawab terhadap hal terburuk yang Anda cemaskan, saya akan melakukan apa? Saya siap melakukan apa? Maka thinking-thinking yang over tadi akan berhenti dengan sendirinya. Jadi overthinking itu adalah menggambarkan bahwa kita mampu menciptakan hantu yang menakut-nakuti diri kita. Jadi kalau kita mampu menciptakan hantu, harusnya kita juga mampu menciptakan ghostbuster-nya. Jadi kalau ada ghost yaitu hantu, maka kita perlu menjadi ghostbuster akan atas hantu yang kita bangun sendiri. Berikutnya dari Pelangi Midi. Saya seorang ibu dengan 3 anak. Saya memiliki anak kebutuhan khusus yang sekarang sudah berusia 13 tahun. Dengan gangguan bahasa ekspresif, saya menangkap ada kecemasan yang besar pada anak saya. Ia tidak mau menjadi seorang kakak atau anak yang menjadi besar. Pada hari ulang tahunnya beberapa hari lalu, ia tidak mau menjadi anak besar, maunya jadi anak-anak saja. Sebagai ibu, saya merasa harus membantunya mengikuti porsi keunikannya tersebut. Apa yang harus saya dan suami serta anak-anak lain lakukan? Terima kasih. Apa yang ibu alami adalah umum ya, dialami oleh sejumlah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, tentunya saja dalam hal ini mempunyai, ketika kita mendengarkan atau menyimak seperti ini juga, wajar bila ada perasaan khawatir pada diri kita, wajar bila ada perasaan cemas pada diri kita. Dan hal ini adalah bisa kita hadapi dengan
Yang pertama adalah tentunya saja sebagai orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, kita ibu sudah mampu berkomunikasi dengan anak. Terpenting adalah bertanya kepada anak gitu ya, apa sih emang kalau jadi anak-anak saja apa yang terjadi? Emang kalau jadi anak besar apa yang terjadi? Nah, jadi dari dialog-dialog seperti itu adalah diketahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam benak anak kita. Nah, otomatis tentunya saja terlepas anak kita berkebutuhan khusus, harapan kita adalah bahwa anak kita itu sendiri adalah memiliki ragam kemandirian. Nah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa ibu lakukan, apa yang bisa suami ibu lakukan, dan apa yang bisa dilakukan oleh saudara-saudaranya saya anak adalah bersama-sama membantu adalah bagaimana membangun kemandirian. Jadi membangun kemandirian itu kan macam-macam caranya. Jadi ya, tergantung kompetensi-kompetensi hidup apa yang ingin dicicil menjadi pembelajaran, menjadi bagian pembelajaran dari anak yang berumur 13 tahun ini. Nah, itu yang perlu didiskusikan sehingga nantinya bisa dilihat kompetensi apa diajarkan oleh siapa. Kompetensi A diajarkan oleh ayah, kompetensi B diajarkan oleh ibu, kompetensi C diajarkan misalnya oleh saudara yang satu, kompetensi D diajarkan oleh saudara kedua. Nah, sehingga dengan demikian bahwa terlepas anak ini bicara bahwa dia tidak mau menjadi anak besar, pengennya jadi anak-anak saja, tetapi dengan terlibatnya semua anggota keluarga, maka sejumlah kompetensi sebenarnya dalam keterampilan hidup dapat dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus ini. Berikutnya Tabika Maliana Sinaga. Ada kisah apa yang dilakukan sebagai anak jika ada orang tua, salah satunya ibu, tidak bisa melupakan kesalahan masa lalu karena pihak ketiga keluarga besar yang membuat perselisihan antara mereka sehingga anak menjadi korban tidak bahagia. Lalu bagaimana jika orang tua tidak bisa mengendalikan emosi, kekerasan dalam verbal, saling membela diri, tidak mau berubah sehingga membawa kepahitan dalam diri anak? Jadi pertanyaan Anda ini kan berkaitan dengan orang tua. Nah, berarti sangat tergantung apakah Anda bisa mengendalikan orang tua Anda, tidak. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan orang tua Anda, berarti Anda cuma bisa menerima kenyataan gitu ya. Menerima kenyataan. Ya udah, orang tua saya memang begitu, itu yang memang dimaksud menerima kenyataan. Tetapi kalau Anda misalnya saja bisa mengendalikan tuh begini maksudnya. Anda berarti mempunyai keinginan membantu orang tua Anda berubah. Anda berarti mempunyai pengaruh atau bisa pinjam pengaruh dari orang lain. Anda berarti tahu metode atau cara atau belajar metode atau belajar cara. Anda berarti kalau di situ adalah perlu waktu, Anda akan menyediakan waktu. Kalau perlu biaya, Anda akan menyediakan biaya. Selama Anda mempunyai kendali dengan ciri-ciri tadi, berarti Anda bisa melakukan banyak hal. Akan tetapi kalau Anda tidak punya kendali, berarti adalah fokus saja pada apa yang bisa Anda lakukan. Ya. Jadi karena kontrolnya bukan pada diri Anda nih. Misalnya kalau orang tua tidak bisa melupakan kesalahan masa lalu, kan nggak bisa. Dia itu adalah perjuangan orang tua Anda. Anda barangkali bisa dialog ketika orang tua Anda nyaman dengan Anda bisa mengatakan, Bu, gitu ya, saya seringkali mendengar Ibu mengatakan hal-hal seperti ini. Dan memang ada kekeliruan yang terjadi dari beberapa pihak kepada Ibu. Mau nggak Ibu menyelesaikan tema ini? Nah, apabila mau, bagusnya kita coba bantu menyelesaikan tema ini dengan cara misalnya yuk kita ketemu dengan konselor. Bisa seperti itu. Lalu bagaimana jika orang tua tidak bisa mengendalikan emosi? Kekerasan dalam verbal, saling membela diri, tidak mau berubah sehingga membawa kepahitan dalam diri anak. Ya kembali, ini kan kendalinya di orang tua Anda, gitu ya. Jadi karena Anda tidak punya kendali, ya sulit, gitu ya. Nah berarti apa yang perlu dilakukan kalau kita tidak mampu mengendalikan sesuatu atau di luar kendali kita? Kita belajar menerima, tetapi dengan cara yang tetap happy gitu ya. Ya orang tua kita seperti itu dan kita tidak mempermasalahkannya. Artinya adalah kita mampu menerimanya tanpa mempersoalkannya. Sikap seperti itu jauh relatif lebih baik. Berikutnya, Koko Cahyo, apa ciri keluarga tangguh? Dan bagaimana cara membangun keluarga ideal atau keluarga tangguh? Dan sejak kapan dimulainya serta bagaimana prosesnya?
Jadi keluarga tangguh saya rasa sudah ada di dalam paparan nih ya. Tadi ada beberapa ciri ya. Jadi misalnya saja dia mempunyai belief system ya, mempunyai cara pandang, perspektif, mampu membuat makna yang positif gitu ya, mampu menemukan makna dari peristiwa-peristiwa yang dialami. Kemudian dia juga mampu menata, kalau ada permasalahan-permasalahan yang muncul, dia juga mampu menata gitu apa yang perlu diperbaiki. Kemudian juga dia mampu menata komunikasi supaya lebih baik. Dia juga kemudian juga di dalam keluarga yang tangguh juga adalah mengedepankan bahwa konflik itu adalah pasti dan menemukan cara-cara resolusi konflik juga adalah bagian dari yang perlu dilakukan oleh bersama gitu ya. Ya, termasuk juga adalah bagaimana kemudian juga bekerja sama gitu dalam berbagai macam tema, termasuk tema-tema keuangan, tema-tema pengasuhan anak, tema-tema pendidikan anak. Dan bagaimana cara membangun keluarga ideal atau keluarga tangguh? Jadi dimulainya ya kalau misalnya ingin membangun ya duduk bareng Anda bersama pasangan Anda. Kemudian Anda perlu ngobrol apa sih tujuan dari berumah tangga Anda. Nah, kalau berangkat dari tujuan seperti itu berarti perlu punya modal apa untuk mencapai tujuan itu. Perilaku-perilaku apa yang perlu dilakukan oleh tujuan, apa yang bisa dilakukan oleh Anda, apa yang dilakukan oleh pasangan Anda. Dan kemudian berikutnya tanyakan gitu antara Anda dengan pasangan Anda. Tantangan-tantangan apa sih yang akan dihadapi? Pertama dalam perjalanan pernikahan Anda, yang kedua adalah yang bisa jadi muncul akibat pengaruh-pengaruh dari keluarga besar. Apa agenda-agenda keluarga besar terhadap keluarga yang Anda bangun? Ya. Apa agenda dari keluarga mertua, apa agenda dari keluarga Anda sendiri, dan apa dari ipar, apa tantangan-tantangan yang muncul. Nah, semua tantangan-tantangan itu bisa dibicarakan. Peluang-peluang konflik di masa depan sudah bisa ditarik ke masa kini. Sehingga dengan demikian bisa didiskusikan nih, upaya apa saja supaya bisa mengatasi konflik-konflik yang peluangnya akan terjadi dengan mertua, dengan orang tua, dengan ipar. Itu sudah bisa didiskusikan dari awal. Sehingga pada waktu terjadi bukan berupa kekagetan, tapi kita udah punya skema atau cara melakukannya. Sejak kapan dimulainya? Tentunya saja namanya membangun keluarga ya dibangun kapan mulainya ya sebelum nikah. Jadi sebelum nikah, pada waktu Anda udah ketemu dengan calon pasangan Anda, seharusnya sudah dibicarakan. Prosesnya kayak gimana? Anda bisa datang ke konselor pernikahan untuk dibimbing, atau Anda bisa juga gitu ya, berdua diskusi gitu. Kalau misalnya Anda seringkali membicarakan bisnis ya tidak ada beda gitu, sama saja. Karena bisnis itu kan dimulai dari tujuannya apa, visi misinya apa, objektifnya apa, kemudian juga tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan gitu ya. Dan kemudian modalnya apa saja yang perlu dimiliki. Semua itu adalah bisa didiskusikan sejak awal. Sehingga semakin Anda tahu persis tantangan-tantangan yang ada dan cara mengatasinya, resiko-resiko apa yang muncul dan cara mengatasinya, dan Anda sudah terbuka bagaimana diri Anda, bagaimana pasangan Anda, bagaimana diri Anda, misalnya saja gampang, apakah karakteristik Anda itu misalnya seperti apa, karakteristik pasangan Anda seperti apa, dan peluang-peluang konflik antara diri Anda ya dengan pasangan Anda di mana dan bagaimana cara memahaminya. Kalau itu sudah didiskusikan dari awal, maka peluang kita membangun rumah tangga yang tangguh adalah menjadi lebih besar. Berikutnya pertanyaan dari rumah kecil, apakah perjanjian pranikah efektif untuk mencegah atau mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pernikahan? Saya sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena belum pernah melakukan riset tentang tema ini. Tetapi dari sejumlah orang-orang yang melakukan perjanjian pranikah itu mengamankan para pihak, gitu ya, sehingga para pihak menjadi aware, menjadi sadar bahwa tentang hak-hak yang perlu mereka jaga dan tentang kewajiban-kewajiban yang mereka perlu lakukan di dalam pernikahan. Berikutnya dari Sugiarto, mengapa seorang pria lebih cenderung kurang terbuka dalam masalah keluarga? Bukan berarti tidak mau berkonsultasi. Harus bagaimana untuk penanganan kasus demikian? Saya rasa tergantung sih ya. Saya rasa tidak bisa juga gebiah-uyah semua pria begitu. Kalau ada pria kurang terbuka, lebih karena tadi mungkin dia belajar dari pengalaman pada waktu kanak-kanak, dari orang tuanya, dia bisa saja melihat
ayahnya ya tidak terbuka. Nah, sehingga dia ngerasa bahwa sebagai laki-laki berarti tidak perlu terbuka untuk masalah-masalah keluarga. Sangat mungkin begitu. Tetapi di keluarga yang lain gitu ada seorang anak laki-laki yang lihat ayahnya sendiri adalah terbuka di dalam tema-tema masalah keluarga dan mau membicarakannya, bahkan melibatkan anak-anak untuk membicarakan tema-tema masalah keluarga. Si anak ini juga mempunyai pengalaman atau mempunyai skema bahwa ya it's okay gitu ya sebagai laki-laki untuk terbuka dalam masalah keluarga. Harus bagaimana untuk penanganan kasus demikian ya? Ini orang yang tidak mau terbuka tentunya saja juga punya alasan kenapa dia tidak mau terbuka. Bisa jadi juga dia tidak tahu caranya, bisa jadi juga dia terpikir bahwa kalau terbuka juga berbahaya, sementara juga barangkali pasangan atau anak-anak ini juga belum tahu bagaimana berespon. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau kita sebagai seorang sahabat atau seorang konselor, seorang psikoterapis, adalah membantu berlatih untuk terbuka. Jadi berlatih untuk terbuka, termasuk juga karena banyak orang yang tak terbuka itu mempunyai kecemasan-kecemasan juga. Nanti kalau aku terbuka terjadi A, terjadi B, terjadi C, terjadi D gitu ya. Sudah ada ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran seperti itu. Nah, untuk menangani ketakutan dan kekhawatiran seperti itu bisa diungkapkan, bisa dibantu dengan oke, kalau terjadi ini apa yang bisa dilakukan? Kalau terjadi ini, apa yang bisa dilakukan? Kalau terjadi ini, apa yang bisa dilakukan? Dengan cara seperti itu, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu tadi bisa dihentikan karena semua yang dikhawatirkan ada jawabannya. Berikutnya dari Gabriela Sutanto. Bagaimana efek reward dan punishment dalam parenting terhadap resiliensi anak? Jadi memang ada untuk membentuk perilaku, ada aliran-aliran pendidikan yang menggunakan reward dan punishment. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan yang terbaru tentang restoratif disiplin dan punitif disiplin, sebenarnya yang diperlukan dalam rangka resiliensi anak itu justru adalah restoratif disiplin. Ya, jadi penekanan kepada bahwa anak tahu kalau misalnya saja sesuatu pelanggaran itu pada dasarnya adalah bukan pelanggaran terhadap aturan saja. Tetapi yang terlanggar itu adalah semua orang yang ada di dalam sebuah konteks. Maka yang diperlukan oleh anak supaya resilient anak dilibatkan untuk ikut serta untuk berpartisipasi dalam, katakan saja kalau dia melakukan pelanggaran, maka dalam memperbaiki itu ya apa yang sudah dilanggar, memperbaiki kerusakan, bertanggung jawab atas kerusakan. Kemudian juga membangun hubungan kembali terhadap hubungan-hubungan yang sudah rusak gara-gara pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Nah, maka mau tidak mau supaya anak ini resilient, maka anak ya perlu pembelajaran, perlu peneladanan, perlu pengajaran, perlu contoh, perlu pembiasaan, perlu kemudian pemotivasian, perlu penegakan aturan dari orang tua atau pengasuh di sekitar anak. Nah, karena resiliensi itu sendiri, ya anak akan lihat karena dia mengalaminya. Akan menjadi sebuah skema kalau anak yang melihat, yang mendengar, yang merasakan. Gitu. Artinya adalah dia melihat bahwa resiliensi itu adalah sebuah proses, sebuah kata kerja, gitu ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Nah, kalau kita mau minjem sebuah tokoh dari Rusia namanya Vygotsky, jadi pada dasarnya resilient. Semua orang bisa jadi pada awalnya adalah resiliensinya anggap aja misalnya rendah. Nah, supaya resiliensinya tinggi maka perlu ada bantuan dari orang lain yang sudah ahli untuk ngebantu, ngedidik supaya kita resilient. Disitulah pentingnya orang tua, pentingnya pengasuh, pentingnya guru, supaya anak ini menjadi lebih resilient. Berikutnya dari Muhlusi Tirimidi. Maaf, satu lagi. Bagaimana mulai komunikasi ketika memang seseorang itu memiliki sifat yang biasa tertutup dan sulit untuk ngomong pada orang lain? Ya, komunikasi kan tidak hanya lewat lisan. Komunikasi bisa lewat tulisan. Komunikasi juga bisa menggunakan bahasa dia. Jadi ada teman yang pendiam, nggak jarang ngomong. Tapi kalau kita duduk di sampingnya, kemudian kita bawa teh manis gitu ya, anget, dan orang itu mau minum, ya kan di situ udah mulai ada komunikasi. Mulailah dari hal-hal yang sangat kecil, yang hal-hal sangat ringan. Sehingga
di orang yang saya ngelihat orang itu nggak ada orang yang tertutup selamanya. Ada yang seringkali ada orang tertutup dalam konteks tertentu saja. Dia tertutup terhadap orang tertentu, tetapi terbuka terhadap orang lain. Nah, jadi kadang-kadang terhadap orang yang tadinya terbuka pun bisa jadi dia tertutup kalau dia mempunyai tema-tema tertentu. Artinya adalah penting di sini pembinaan hubungan, building rapport terhadap orang-orang ini, ya, sehingga dia ngerasa nyaman, sehingga dia ngerasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kita. Intinya adalah karena kita yang pengen dia berkomunikasi dengan kita, maka kita yang perlu mengupayakan berbagai macam cara, gitu ya, supaya akhirnya kita bisa membangun komunikasi dengan orang yang bersangkutan. Berikutnya dari Maulidia Eka. Kalau berkomunikasi dengan keluarga, kalau sekeluarga lagi ada konflik, waktu konflik itu dibahas malah memancing emosi sama sekali sama lain. Sedangkan kalau tidak dibicarakan mungkin tidak selesai. Ya memang tantangannya tidak dibicarakan pada waktu lagi konflik, gitu ya. Mungkin perlu ada penenangan, perlu ada peredaan ketegangan di titik itu. Nah, tetapi nanti pada waktu ada dalam keadaan semuanya tenang, sudah mungkin beberapa jam, beberapa saat, kemudian bisa perlu ada pihak yang mulai mengawali, gitu ya, sehingga orang ini adalah mau mendiskusikan, ya, membahas. Jadi kalau kita bicara tema konflik itu yang perlu dibahas itu adalah tujuan bersamanya apa. Nah, tujuan bersamanya apa, yang terjadi apa yang bisa dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, jadi penting untuk mendiskusikan ini bukan pada waktu lagi bergolak-golaknya atau sedang hot-hotnya, gitu ya. Tetapi perlu nanti kalau sudah dalam keadaan sama-sama tenang. Amaliatul Hamrah, bagaimana cara membangun kedekatan dengan anggota keluarga yang mana dalam keluarga itu setiap anggotanya belum terbuka satu sama lain. Sehingga banyak masalah yang justru muncul karena salah paham dan kurangnya rasa saling percaya. Nah, ini sama seperti jawaban sebelumnya, ini membuktikan bahwa ya selama ini bisa jadi tadi komunikasi belum terbangun. Namanya komunikasi, membangun komunikasi ya butuh waktu. Ya nggak cuma cespleng gitu saat itu juga. Karena bisa jadi ada prasangka, ya. Bisa jadi juga ada efek-efek komunikasi sebelumnya. Otomatis ya perlu ada upaya-upaya mengawali hubungan itu. Perlu ada upaya-upaya melakukan penjembatanan terhadap diri kita dengan diri sejumlah orang. Nah, sehingga perlu ada upaya-upaya pengakraban seperti itu. Nah, berarti yang paling menginginkan adanya komunikasi, dia yang perlu mulai. Farida Ningrum, apa yang harus saya lakukan agar tetap stabil di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada? Sementara murid-murid saya mempunyai masalah-masalah yang dipikirkan juga. Saya selama ini suka healing tipis bareng keluarga supaya tetap semangat, tapi dianggap suka menghambur-hamburkan uang. Ya, yang pertama adalah labil. Ya, labil adalah bagian dari hidup kita. Setiap orang kalau menggunakan perspektifnya Virginia Satir, kita pernah labil. Dalam setiap hari kita ada masa labilnya lah gitu. Nah, jadi terpenting adalah justru kita tahu kapan kita lagi labil. Dan kita tahu juga apa yang perlu kita lakukan kalau kita lagi labil. Dan perlu kita tahu juga apa yang perlu orang lain tahu kalau kita lagi labil. Terutama orang-orang terdekat kita. Nah, dengan cara seperti itu, labil itu normal saja gitu. Jadi nggak usah disesali juga kalau kita lagi labil itu. Cuman yang terpenting adalah kita tahu persis gitu kalau lagi labil itu perlu diapain, perlu ngapain, bersama siapa. Nah, dan orang-orang yang menurut Anda adalah bisa membantu Anda untuk mengatasi kelabilan Anda sehingga Anda menjadi lebih stabil, itu juga orang yang bersangkutan perlu diberitahu gitu ya. Sehingga juga dia bisa membantu Anda ketika dia menemukan tanda-tanda Anda sedang labil. Kalau Anda dianggap suka menghambur-hamburkan uang, ya namanya saja dianggap ya. Dianggap itu kan berarti ada persepsi ya. Nah, persepsi itu kan berarti ada sebuah value di dalam orang yang memandang Anda menghambur-hamburkan uang. Ada baiknya Anda dengar dan Anda simak gitu. Penilaian itu munculnya dari mana dan sebuah perilaku apa gitu ya yang dipandang sebagai perilaku wajar oleh orang yang bersangkutan. Nah, kadang-kadang di dalam dunia ini kita seringkali
perlu mendengarkan maunya orang dan perlu berkompromi atas maunya orang. Berikutnya dari Nursida Azora. Izin bertanya bagaimana cara bisa berkomunikasi dengan orang tua tanpa merasa malu untuk bercerita. Karena dari kecil jarang berinteraksi karena orang tua sibuk bekerja. Terima kasih. Saat ini saya sudah berusia 26 tahun, tapi masih saja belum bisa bercerita pada orang tua. Anda tidak sendirian. Ya, sebagai psikolog dari tahun 1993, ya hampir 30 tahun, seringkali saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi, bisa berkomunikasi itu kan, komunikasi itu dimulai dari sekedar menyapa gitu, hai gitu ya, sampai Anda bisa ngobrol sampai ke tema-tema yang sifatnya sensitif gitu. Nah, otomatis apa yang perlu Anda lakukan ya memulai. Ya memulainya mungkin sekedar adalah Anda sekedar ngobrol, mula-mulanya belajarnya ngobrol ngalor ngidul dulu lah gitu ya. Ngobrol basa-basi. Nah, coba belajar Anda ngobrol misalnya 5 menit dengan ibu Anda. Kemudian ibu atau bapak Anda. Kemudian kalau sudah, kemudian mulailah bercerita tentang apa yang Anda alami saat ini. Atau Anda coba bertanya-tanya tentang apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh bapak Anda atau ibu Anda. Kemudian coba tanyakan pendapat mereka tentang misalnya saja, mungkin dulu Anda pada waktu masa kecil kayak gimana. Seberapa Anda merepotkan mereka gitu pada waktu anak-anak. Lebih sekedar Anda mendapatkan perspektif gitu dari mereka. Bagaimana tentang Anda. Nah, sehingga dengan demikian ada upaya bahwa Anda kemudian belajar merasa nyaman berada bersama ayah ibu Anda dalam setting Anda berdialog, Anda menyimak, Anda mengungkapkan kembali. Nah, hal ini tentunya saja perlu dipersering gitu ya. Nah, jadi Anda mulailah coba sebelum memulainya Anda bisa menulis topik-topik apa yang peluangnya adalah dari topik yang paling ringan sampai topik yang paling berat. Dari topik yang paling katakan saja akan mengakrabkan sampai ke topik-topik yang barangkali sensitif. Nah, jadi dimulailah dari hal-hal yang termudah terlebih dahulu. Nah, karena dia adalah orang tua Anda, akan jauh relatif lebih baik kalau Anda misalnya mengajukan pertanyaan tentang, coba Bu atau Pak bercerita dulu gimana sih Bapak dan Ibu bisa ketemu, ya. Nah, bagaimana dulu kakek dan nenek melihat Ibu, ya, dari tema-tema masa lalu, tema-tema memori di masa lalu. Dari orang tua kita. Apa yang mereka banggakan dalam hidup, apa yang mereka sukai dalam hidup, pengalaman-pengalaman hidup, apa yang paling menarik bagi mereka. Bisa dimulai dari diskusi-diskusi seperti itu. Nah, dari situ, setelah ada keberanian Anda makin lama makin lancar, maka Anda bisa. Nah, sekarang saya ingin bercerita kepada Ibu nih. Berceritalah tentang hal-hal yang peluangnya adalah senang bila itu didengar oleh orang tua Anda. Nah, lama-kelamaan nantinya Anda lihat gitu. Sampai orang tua Anda sendiri bisa jadi juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang lebih sensitif. Gitu ya. Di dalam tema-tema itu Anda bisa baru benar-benar belajar terbuka. Intinya adalah untuk membuka diri nggak bisa kita terbuka tiba-tiba. Gitu ya. Kita perlu mulai perlahan-lahan. Dan mulailah dari sekarang. Berikutnya dari Winda Lestari. Terkait dengan tekanan besar yang dialami remaja dari media sosial, apa yang dapat kita sarankan buat remaja-remaja kita? Saya mengamati bahwa semakin remaja kita aktif di media sosial, semakin mereka membutuhkan ada orang yang bisa ngomong dengan mereka, bisa diskusi dengan mereka, bisa diajak ngobrol sebagai seorang teman, sehingga mereka bisa menyikapi info-info dari media itu dengan cara yang cerdas. Karena tantangannya di anak-anak yang menggunakan media itu sendiri adalah daya kritisnya terhadap media, kemampuan verifikasinya terhadap media. Nah, keterampilan untuk berpikir kritis dan keterampilan untuk melakukan verifikasi terhadap media ini adalah sebuah tema yang memang perlu dibantu. Dan dialog, diskusi, ngobrol dengan mereka adalah menjadi hal yang paling penting untuk kita lakukan. Berikutnya dari Rita Diah Permatasari. Langkah apa yang dilakukan dalam menghadapi orang yang mengancam melukai diri sendiri yang paling efektif?
Ada orang-orang yang mengancam melukai diri sendiri itu menunjukkan bahwa dia memandang kita itu sendiri adalah orang yang sebenarnya sangat diharapkan dalam membantu dia. Jadi kita ini diharapkan membantu dia betul. Cuma kenapa dia mengancam? Karena itu bagian dari seakan-akan adalah bahwa ada relasi antara kita dengan orang yang bersangkutan, ya, menurut pendapatnya dia, yang sebenarnya adalah perlu diperbaiki. Nah, upaya-upaya melukai diri itu sendiri menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan sedang low self-worth. Dia merasa sedang tidak berharga dirinya, dan ini adalah membutuhkan adalah orang yang bersangkutan didekati dengan cara yang khusus. Nah, sehingga penting Anda melakukan keakraban dengan orang yang bersangkutan, membangun keakraban dengan bersangkutan sampai orang itu adalah percaya kepada Anda, sampai kemudian dia mau terbuka kepada Anda. Dan obrolan-obrolan untuk orang-orang seperti ini adalah terpenting adalah obrolan-obrolan tentang emosi, tema-tema emosi. Perasaan-perasaan apa yang dia alami sebenarnya berkaitan dengan hal-hal tertentu. Penting bagi kita untuk menghadapi orang yang mengalami seperti ini adalah mampu menyimak, mampu merefleksikan perasaan-perasaan yang sedang dia alami, ya, mampu melakukan paraphrasing, mampu mengulang kembali apa yang dia ungkapkan, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarah kepada upaya-upaya yang bisa dia lakukan dengan sumber daya yang dia miliki untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dia alami. Berikutnya dari Risma Listiawati. Bagaimana memperbaiki pola komunikasi atau hubungan dengan anak? Saya seorang ibu yang bekerja. Namanya komunikasi berarti ya dua pihak. Nah, sangat tergantung apa tujuan dari komunikasi yang ibu ingin bangun dengan anak ibu. Apakah ibu sekedar ingin bercerita? Apakah ibu sekedar ingin ada diketahui cerita-cerita si anak? Apakah ibu pengen supaya perasaan-perasaan anak terungkap? Apakah ibu ingin apa pemikiran-pemikiran anak diketahui? Maka sangat tergantung tujuan ibu apa. Atau ibu ingin lebih akrab dengan anak ibu. Maka berarti pada waktu ibu bekerja, pada waktu ibu pulang dan ketemu, perlu ada menyediakan waktu seperti apa gitu komunikasi yang diinginkan anak dari ibu, ya. Dan itu bisa diceritakan. Dan ibu lebih baik tanya kepada anak ibu, sehingga juga bisa mengetahui cara-cara apa supaya komunikasi itu bisa terbangun, sehingga anak ibu dan ibu menjadi makin akrab, anak ibu dan ibu semakin sejahtera, dan anak ibu dan ibu semakin saling menguatkan. Sehingga cara yang terbaik adalah ngobrol dengan anak, ajak ngobrol dengan anak, sehingga kita mendapatkan ide-ide terbaik dari anak ibu. Berikutnya dari Cince Rohmawati. Bagaimana cara membuat orang tua agar lebih terbuka dengan kebutuhan dan keinginan anak? Kalau ini adalah kita ya, dan orang tua kita di ujung sebelah sana, ya memang kadang-kala kita perlu ngelihat-lihat dulu gitu ya. Orang tua kitanya siap nggak ya gitu ya, terbuka gitu. Atau orang tua kitanya relatif tertutup. Orang tua kitanya nyaman nggak kalau kita misalnya menyampaikan sesuatu dengan cara ini. Ada orang tua yang nyaman-nyaman saja disampaikan dengan cara terbuka. Tapi ada orang tua lain yang barangkali menggunakan cara-cara tersirat, cara-cara yang sifatnya mengandung seloka begitu. Nah, sehingga perlu menyesuaikan dengan cara-cara tertentu yang disukai oleh orang tua. Sehingga kebutuhan dan keinginan anak itu diketahui, dan sehingga juga bahwa kebutuhan dan keinginan anak itu sendiri adalah sebenarnya bisa dilakukan, bisa diberikan oleh orang tua. Karena seringkali kalau kita tidak hati-hati, kadang-kadang kebutuhan dan keinginan anak itu dipandang sebagai upaya merongrong, karena memandang bahwa orang tua sebenarnya dari awal adalah tidak mampu memberikan hal itu. Atau itu di luar kekuasaan, di luar kemampuan, di luar kompetensi yang dimiliki oleh orang tua. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.